warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong, dengan uraian ilmiah tinggi ya tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Bertempat di lokasi pembangunan kampus Alim Ma'rifat di Lamongan. Lagi kerja bakti cuman menghadap terbalik. Judul yang kita angkat kali ini adalah Taklim Ma'rifat adalah tentang teknologi metafisika. Yang dipelajari di sini full metafisika, bukan fisika. Kalau ilmu fisika ada ilmu yang memakai gelombang akal, makanya fisika. Di atas akal dan di bawah akal namanya metafisika. Ada metafisika di atas akal dan ada metafisika di bawah akal. Metafisika di atas akal namanya ultra metafisika atau alam di atas akal sadar. Tapi ada teknologi metafisika infra, yaitu teknologi alam bawah sadar. Yang ini biasanya dipakai oleh orang-orang pelaku yang mengedepankan nafsunya, keinginannya untuk sakti, untuk kaya, untuk sembuh, untuk keramat, untuk bisa kasaf, untuk bisa sukses dan sebagainya. Makanya ada law of attraction, yaitu memanfaatkan gelombang alam bawah sadar. Nah, manusia itu ada batas ambang atas, ada batas ambang bawah ya, kesadaran. Taruhlah dari 0 sampai 100%. Di bawah 0 itu namanya alam bawah sadar. Di atas 100% berarti alam di atas sadar. Nah, kesadaran manusia itu mestinya untuk menuju Tuhan yang maha sadar itu mesti arahnya adalah naik gelombang. Jadi alam sadar, ultra sadar 1, ultra sadar 2, terus sampai alam maha sadar Allahu subhanahu wa ta'ala sendiri. Jadi kalau ada orang ya mengaplikasikan metafisika alam bawah sadar itu malah menjauhi Tuhan ya. Nah, makanya kalau metafisik yang prakteknya dikontrol oleh akal otak, maka itu pasti metafisik yang di bawah alam sadar. Contohnya untuk keramat itu ada amalannya, ada tirakatnya. Tujuannya ada nggak itu? Ada. Yang dikontrol oleh akal sadar, berarti itu adalah alam bawah sadar. Karena apa? Dikontrol oleh gelombang lebih tinggi, yaitu alam sadar akal. Demikian juga untuk ngepet, pesugihan, pengasihan, keramat, dan lain-lain sebagainya, pengasihan dan sebagainya. Itu memanfaatkan gelombang bawah sadar untuk diaplikasikan di alam sadar. Nah, karena rumusnya apa? Metafisika kali metafisika sama dengan fisika. Jadi untuk membuat suatu perubahan di alam fisika, nah, ada teknologi yang namanya teknologi metafisika ya. Jadi pemain metafisika ini tahu memanfaatkan gelombang metafisika disetel dengan alam metafisika. Gelombang sama alam itu ketemu, maka mewujud menjadi fisika. Metafisika kali metafisika sama dengan fisika. Atau fisika kali fisika sama dengan fisika. Nah, bedanya kalau di kampus Alim Ma'rifat adalah metafisika yang ultra. Jadi metafisika yang di atas alam sadar. Maka tinggi mana metafisika ultra sama alam sadar? Tinggian ultra ya. Kita memakai teknik height of attraction ya. Bukan law of attraction tapi height of attraction. Jadi kita manfaatkan gelombang yang lebih tinggi daripada gelombang akal sadar.
Tapi prinsipnya sama ya. Metafisika kali metafisika sama dengan fisika. Jadi di sini aplikasinya adalah dimensi yang lebih tinggi itu pasti akan menang atau menguasai atau dominan atau mempengaruhi dimensi yang ada di bawahnya. Maka ada teknologi dalam mengaplikasikan teknik Mi'raj yang kata Nabi itu. Jadi Mi'raj itu naiknya gelombang kesadaran dari alam sadar. Alam ini memuncul menjadi virtual makrokosmos yang terlihat, tercium, terdengar, raba dan rasakan. Tapi ketika manusia di gelombangnya bisa naik Mi'raj, maka alam atau dimensi yang awalnya adalah alam sadar atau alam fisika, maka menjadi metafisika atau sebatas fata morgana, hanya berubah menjadi gelombang. Maka kita ketemu alam kenyataan yang lebih tinggi di atas alam tadi. Maka alam tadi menjadi sebatas gelombang energi. Nah, gelombang energi itu metafisika. Disetel dari alam mikrokosmos dengan teknik metafisika, maka akan berubah menjadi wujud fisika. Jadi beda ya. Nah, sama-sama metafisiknya. Kalau metafisika alam bawah sadar bisa dikontrol oleh otak akal. Tapi kalau metafisika ultra di atas sadar, maka akal sadarmu yang lenyap kalah tinggi sama gelombang metafisika ultra. Nah, ini yang kalau saya bilang orang nggak bisa membayangin bagaimana caranya orang hidup di dunia tapi nggak pakai akal. Nah, itu orang nggak kebayang. Ini pakai gelombang. Jadi akal itu untuk dunia. Nah, kalau untuk naik ke dimensi akhirat, jangan pakai akal lagi dong, karena akal nggak bisa menembus akhirat. Maka untuk teknik Mi'raj sendiri harus memakai faktor rohani, baru bisa menembus akhirat. Maka duniamu yang saat ini adalah kenyataan menjadi sebatas fata morgana, kata Nabi. Nah, dunia yang awalnya makrokosmos berubah menjadi mikrokosmos. Dan apa? Disetel ulang dari dalam dirimu, yaitu lewat mikrokosmos. Metafisika kali metafisika sama dengan fisika. Maka alam fisikamu akan berubah dengan sendirinya. Itu full teknik ya. Jangan dikira tasawuf itu nggak ada tekniknya, ada teknologinya, full teknologi. Makanya misalnya saya berani dar-dar di depan publik, kenapa? Paham teknologinya. Nah, apakah ini nggak diserang orang banyak? Oh, diserang. Cuman kami pun tahu cara mengolahnya. Serangan apapun di sini menjadi energi. Di alam mutlak, min X dimutlakan sama dengan X, dimutlakan sama dengan plus X, dimutlakan sama dengan X. Jadi nggak ada lagi negatif ya. Apapun yang menyerang master TM ya, itu akan berubah menjadi energi. Dan itu akan diolah, dikuantumkan lagi. Nah, jadi kalau teknologi pemampatan energi yang tertinggi di dunia adalah teknologi nuklir, fisi dan fusi, yaitu perpecahan inti. Kalau Mr. TM mengaplikasikan kebalikan daripada nuklir, yaitu teknik kuantum di alam metafisika ultra, yaitu mempertemukan dua gaya atau dua energi yang saling bertabrakan menjadi muncul resultante atau gaya baru. Energi dahsyat ya. Karena apa? Memakai gelombang cahaya. Cahaya itu faktor tertinggi daripada apa ya? Nilai daripada teknologi sendiri. Jadi demikian ya. Nah, semua nanti berubah menjadi gelombang ya. Gak usah khawatir. Karena apa? Ternyata kenyataan dunia hanyalah fata morgana. Batasnya dunia nggak ada, di langit biru nggak ada. Ujungnya dunia di langit biru nggak ada. Tapi batasnya dunia adalah di ujung kesadaranmu sendiri. Nah, berarti ada permainan gelombang sadar ya. Ada alam sadar, ada alam di atas sadar, ada alam di bawah sadar, ada alam maha sadar. Nah,
apapun cerita dunia menjadi sepintas selalu atau fata morgana ketika apa? Ketika kita tidur semuanya menjadi lenyap atau fata morgana. Berarti yang nyata di dunia ini hanyalah dirimu sendiri. Ada rahasia besar di balik dirimu sendiri. Semua nggak ada, hanyalah ayat. Allah pun di dalam dirimu sendiri, di balik dirimu sendiri. Rasulullah di balik dirimu sendiri. Iblis pun di balik dirimu sendiri. Setan pun demikian. Semua hanya tentang apa yang di balik dirimu sendiri. Nah ini dia. Jadi jangan terkecoh sama kenyataan apa yang kau lihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Itu namanya kenyataan alam makrokosmos. Selama nggak mengerti ini, kamu nggak akan tahu teknologi gelombang, ya. Apalagi nggak bisa mi'raj, nggak bisa mengaplikasikan ini. Tapi kalau menguasai ini, semuanya tidak nyata, guys, di dunia ini, ya. Apapun itu tidak nyata. Nah, itu kata Nabi, begitu kau mati, maka kau akan masuk ke alam yang lebih nyata, lebih tinggi kenyataannya. Dan dunia yang kau kira selama ini kenyataan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Nah, termasuk demikian ya. Jika kau kena masalah atau kau kena apapun itu, rubahlah menjadi gelombang. Dengan apa? Kau naik ke dimensi lebih tinggi. Makanya mesti berbakti berarti mati-matian, habis-habisan sampai akalmu lumpuh. Begitu akalmu lumpuh, di dalam visi misinya kau ketarik ke alam rohani. Maka kenyataanmu menjadi di atas akal atau masuk kenyataan rohani. Maka kenyataan di dalam akal menjadi fata morgana, tinggal disetel ulang. Ya. Makanya master time dar dedor tetap di atas angin ya. Lainnya nggak ada yang ngerti teknologinya. Mi'raj aja nggak ngerti, apalagi pakai aplikasinya Mi'raj untuk keperluan teknologi, nggak bisa ya. Selama orang itu ada di alam akal, di alam sadar, di alam fisika, nggak mungkin menang dengan batas ambangnya, betul ya? Betul. Tapi kalau orang itu melampaui batas ambang akalnya, maka alam kenyataan akal sadar itu menjadi sebatas gelombang energi atau sebatas fata morgana. Nah, logikanya ya. Mana ada cerita orang hebat main di dalam film sama yang nonton film. Menang mana? Menang yang nonton ya. Tinggal kalau nggak cocok matikan saja filmnya. Atau orang yang melek sama orang tidur. Walaupun di dalam tidurnya si pemimpi tadi mimpinya jadi Bruce Lee. Menang mana sama yang melek itu? Menang yang melek. Kenapa? Dimensi lebih tinggi. Sehebat-hebatnya alam mimpi cuman mimpi. Begitu terbangun apa? Oh alah cuman mimpi toh. Dunia adalah just the dream ya, gitu aja ya. Nah, selama kau tidak bisa naik ke dimensi lebih tinggi, kau nggak bisa mi'raj, kau terjebak di alam mimpi. Aku tidak. Karena aku apa? Akulah Mr. Tem ya. Yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Kau cumalah fata morgana bagiku, maka kau nggak mungkin bisa mengenaiku ya. Nah, kami di atas angin, di atas dimensimu ya. Nah, itu ada teknologinya ya. Jadi nggak sembarangan. Teknologi bahasa Arabnya adalah thorikoh, atau metode atau cara atau teknik. Nah, bayangkan ya, untuk sampai kepada Tuhan itu mesti berlapis-lapis mi'rajnya itu sampai 7 lapis langit kias. Nah, gimana orang nggak bisa mi'raj ketemu Tuhan? Nggak bisa. Jadi diawali dengan pertemuan guru yang maha mutlak, yaitu Allah sendiri, cuman mewujud sebagai manusia. Tapi dia bukan manusia, mewujud ya, fi'il sifatnya wujud. Kalau guru kelas cacing, kelas coro, kelas kecoa, nggak mungkin menang ya. Nggak tahu apa-apa kau. Bodohmu amit-amit. Tapi rasanya pintar ya. Mereka pintar kan di kandangnya? Pintar. Oh pintar. Tapi begini kayak apa? Kayak endok ceplok blon aja ya. Plongo ya. Diajak ngomong kuantum ngerti gak mereka? Nggak ngerti. Diajak ngomong mi'raj ngerti gak? Nggak ngerti. Dalam mak. Tapi di kandang dia, oh teori ya panjang lebar teori. Nah, teori-teori itu
Di sini nggak pakai teori ya, sama sekali nggak pakai teori. Karena makrifat bukan teori, praktek, doing. Dengan pengalaman empiris sendiri. Jadi kalau Nabi dulu menyampaikan adalah tentang Mi'raj ya. Tapi zaman ini Mi'raj pun ada lanjutannya lagi. Di balik Mi'raj itu ada teknologinya lagi untuk menang dunia akhirat. Goblok ya. Oke ya. Nah ini caranya membenamkan dirinya ya. Kerja bakti habis-habisan sampai akalmu lumpuh, nggak jalan. Kalau akalmu masih jalan, nggak mungkin bisa Mi'raj ya. Coba kasih tahu. Nah, kasih tahu. Nah, kerja bakti terus. Habis-habisan. Ah, tangannya diangkat, kakinya diangkat, kaki. Ah, orang bodoh-bodoh mana ngerti. Ini full teknik. Oke. Ini full teknik ya. Dikira kita cangkul-cangkul tanah. Tidak. Membangun surah itu membangun metafisik manusianya. Cuman apa? Di alam sini berupa apa? Fisik. Terlihat, cium, raba, dengan dan rasakan. Padahal kita membangun metafisik. Nggak sembarang orang bisa bangun surah ya. Nah, demikian juga untuk bisa menang dunia akhirat itu mesti menggandeng Tuhan. Nah, teknik menggandeng Tuhan mereka mana ngerti? Nggak ngerti apa-apa. Kita dibilang sombong. Betul nggak kita sombong? Oh tidak. Kita sangat sombong ya. Sombong banget ya. Tapi tetap di atas angin ya. Karena sombongnya sombong data, bukan sombong-sombongan. Emang orang sombong beneran? Maaf, kalau saya bilang Tuhan Maha Sombong boleh nggak? Boleh. Memang Tuhan Maha Sombong. Tuhan Maha Kuasa betul nggak? Boleh. Memang Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Besar boleh nggak? Boleh. Memang Tuhan Maha Besar. Kalau mencerita sombong boleh nggak? Boleh. Memang sombong. Memang orang hebat ya. Menguasai teknologi metafisika. Makanya ngadepi kecoak kakus ya tetap menang di atas angin dia. Ada pemain-pemain metafisika infradualah. Di sini kami kepelakin dasnya ada peyang-peyang dia, peyang-peyang kepalanya ya. Jadi tasawuf itu nggak sekedar zikir tok. Kalau bahasa orang Purbalingga. Bukan deleming tok. Tapi ada teknologinya, bro. Kalau nggak nguasai teknologi, mana menang kita sampai hari ini, betul nggak? Kita dimusuhi dari mana-mana itu. Dari muridnya itu, muridnya. Memusuhi kita semua. Tapi kita tetap tak tersentuh ya. Kita tetap di atas angin. Nah, karena golden ticket yang bisa mengembalikan agama lewat metodologi yang sah, yang waris, nyatanya kayaknya ini ada pada taklim ma'rifat ya. Ternyata taklim ma'rifat ditunggu dunia yang bisa mengurai metodologi agama tata taklim ma'rifat. Lainnya masih pemalu, penakut atau amatiran. Produk knowledge-nya gak ngerti ya, apalagi mau cerita. Kalau bisa sikat-sikat saja, pak-pok saja ya. Karena apa? Memang ahlinya. Memang ahlinya. Bukan pemain kecoak kagus ya. Oke guys, ngeri-ngeri sedap menyapamu dari sini, dari Sentral Metafisik Jawa Timur. Jadi pemain metafisik merapat ya. Tapi bukan metafisik yang kelas-kelas kecoak kagus ya. Di sini metafisik yang bisa membuatmu naik gelombang atau Mi'raj. Harus kau buktikan itu. Termasuk juga teknologinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.